Orang barat lihat kita sholat itu ilmu yakin. Orientalis yang belajar sholat kita itu ainul yakin. Kita sendiri yang sholat dan merasakan seperti apa sholat, inilah hakul yakin. Sepinter apapun orientalis, Islamolog, dia tidak akan bisa masuk ke wilayah hakul yakin. Sebelum dia masuk Islam sendiri serius, bukan hanya coba-coba. Kalau hanya coba-coba ya tidak akan ketemu rasanya. Nyoba kuliah tidak ada rasanya. Nyoba pacaran tidak ada rasanya. Nyoba kawin tidak tahu rasanya ada apa enggak. Tapi jangan dicoba loh. Oke. Jadi syariat, tarekat, hakikat. 3 hal inilah yang nanti bikin Islam kita kafah, sempurna, utuh. Ada orang yang syariat saja, berarti ilmunya dalam tapi nggak ada yang dijalankan satupun. Ngerti sih kalau tahajud itu bagus, ngerti sih kalau baca Quran itu bagus, ngerti sih kalau sholat duha itu bagus, ngerti sih kalau zikir itu bagus. Begitu ditanya mana yang sudah dilakukan, insya Allah Pak. Berarti belum. Kamu masih di level syariat, belum tarekat. Ada yang sudah tarekat tapi nggak nyampe hakikat. Kenapa? Salah orientasi. Dijualankan salah fokus. Fokusnya pada syariatnya, melupakan hakikat. Fokusnya pada sudah cocok apa belum, dan tidak bergerak. Kalau sudah cocok terus mau ngapain? Kehilangan Allahnya. Dia sholat sibuk dengan fikihnya, sehingga khusyuknya hilang. Sholat sibuk, ini barisannya sudah rapat apa belum? Ternyata belum rapat. Terus kakinya yang sebelahmu kamu injek. Karena yang di sebelah nggak mau diinjek, minggir dia, kamu kejar. Minggir lagi, dikejar lagi. Kamu sholatnya kehilangan Allah cuma kejaran-kejaran kaki. Banyak kan yang kaku begitu. Jadi fokus pada sholatnya. Sholat digigit nyamuk, terus mbok kukur. Wah, saya Syafi'i ya, gerak 3 kali batal. Sumpek deh kamu. 1, 2, 3. Ayo ini sudah 3. Kelanjutannya gimana? Kamu fokus ke fikih. Ya sebenarnya rumusnya sholat itu kan 2. Kalau kita sudah ngerti syarat rukunnya, laksanakan secara khudu' dan khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Kan cuma itu. Malah ada hadis yang Nabi waktu sholat ada ular lewat. Sama Nabi sholatnya diberhentikan sebentar, ngambil kayu, ularnya dipukuli, tik tik tik, ularnya mati, dilanjutkan lagi sholatnya. Tapi yo mukulnya enggak sambil joget-joget, sambil lincah-lincah, enggak. Khudu itu bikin gerak. Ya mungkin ada tambahan gerakan dikit-dikit, rambutmu gatel, enggak masalah, asal tetap kelihatan tunduk. Khudu. Enggak kok gatel kamu pukul berapa kali sambil sholat sambil enggak. Berarti enggak khudu. 1 kali gerak pun kalau menunjukkan kamu enggak khudu, enggak tunduk, itu sholatmu juga rusak. 1 kali gerak, misalnya kamu sedang sholat, temanmu di kos-kosan pamit, aku bali sik ya, sip. Nah, ayo padha wae. Itu namanya kamu enggak konsentrasi ke sholatmu. Itu loh. Jadi khusyuk sama khudu. Ya, jadi syariat, tarekat, hakikat harus mix. Tidak boleh ada yang lepas. Puncaknya adalah hakikat. Kita dekat, kita ketemu sama Allah, sehingga terbuka banyak rahasia-rahasia kebenaran. Jadi semakin banyak kita memahami dan menjalankan kebenaran, semakin dekat kita sama Allah. Itulah hakikat. Baik di level ilmu yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Ya ini uraian tadi, hubungannya syariat, tarekat, hakikat.
Syariat tanpa tarekot itu hampa, ndak ada gunanya. Tarekot tanpa syariat itu sesat, ndak jelas orientasinya. Syariat dan tarekot tanpa hakikat itu olahraga, ndak jelas mau kemana. Jadi tiga-tiganya harus dialog, harus ada. Syekh Muhammad Arsyad ngambil ibarat buah kelapa. Pohon kelapa itu loh dan buahnya. Kulitnya itu syariat. Dagingnya, degannya, dan air kelapanya itu tarekot. Minyaknya itu hakikat. Minyak itu kan tidak kelihatan, tidak ada. Tapi setelah diperas dari kelapa itu baru lahir minyak. Jadi hakikat itu tidak kelihatan. Tapi kalau kamu serius di tarekot, kamu nemu hakikat. Sama kayak kelapa. Minyaknya tidak kelihatan. Tapi kalau minyak ini kamu peras, kamu olah, kamu akan ketemu minyak. Itulah hakikat. Kalau kamu biarkan aja tanpa kamu peras, ya kamu menjalankan syariat sih cuma asal-asalan sehingga tidak ketemu intinya. Ya seperti kelapa yang tidak menemukan minyaknya. Nah itu ibarat dari Syekh Muhammad Arsyad. Hubungan antara syariat, tarekot, dan hakikat. Nah untuk menuju hakikat tadi, syariat dan tarekot kita sempurnakan, katanya Syekh Muhammad Arsyad, lewat 3 jalur. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah, dan yang ketiga muhadharah. Musyahadah itu kayak tadi ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, di sana Allah ada. Itu namanya musyahadah. Sambil menjalankan syariat, batin kita sibuk selalu dengan Allah. Itu namanya musyahadah. Musyahadah dari kita. Yang kedua muraqabah. Muraqabah itu satu akar kata kayak raqib, malaikat raqib yang ngawasi. Muraqabah itu ihsan. Kita merasa selalu dilihat Allah. Antak budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi di mana-mana kita melihat Allah, musyahadah, dan kita juga merasa selalu diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Dan terakhir muhadharah. Muhadharah itu hati kita selalu mengingat Allah. Allah selalu hadir. Kita selalu merasa ada di hadirat Allah. Dengan 3 kelengkapan ini, syariat dan tarekot akan menemukan hakikat. Kalau syariat dan tarekot kita masih berjarak dengan Allah, berjarak itu misalnya tujuannya bukan lagi Allah, targetnya bukan lagi Allah, ya hanya itu yang kita dapatkan. Targetmu mungkin pahala, targetmu mungkin surga, targetmu mungkin rezeki lebih banyak, hanya itu yang kita dapat. Bukan berarti tidak bisa, cuma berhenti di situ, eman-eman. Kalau kita nyampe ke Allah, segalanya bisa kita dapatkan. Maka kita sempurnakan syariat dan tarekot dengan musyahadah, muraqabah, dan muhadharah. Di mana-mana hanya kita lihat Allah, kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita karena kita juga selalu hadir di hadirat Allah dan Allah juga selalu ada dalam hati kita. Jadi hidup serba Allah. Jadi yang zikir nggak cuma mulutnya tapi juga batinnya dan perbuatannya. Lewat musyahadah, muraqabah, muhadharah. Melakukan apapun, pertanyaanmu adalah kalau kayak gini Allah suka enggak?
Allah ridho enggak saya mau ngaji, atau ndak usah ngaji, nongkrong aja. Kira-kira Allah lebih ridho mana? Pertanyaannya begitu. Masuk kuliah atau jalan-jalan aja di mall? Kira-kira Allah lebih ridho mana? Sholat duha atau... Nah itu kan selalu pertanyaanmu begitu, kamu akan lebih dekat sama Allah. Ada cewek cakep, ini tak lirik, opo ndak usah aja. Kira-kira Allah lebih suka yang mana? Ada. Jadi apapun yang dilakukan, coba dialoglah sama Allah. Kalau sudah nggak kuat untuk ngelirik, izin sebentar ya Allah. Wah. Oke, jadi itu namanya apa? Musyahadah, muraqabah, muhadharah. Saksikan Allah di mana-mana. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita, dan hadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Maka torekot kita yang tadi dasarnya syariat akan menemukan hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati, yang untuk itulah kita ada di muka bumi ini. Ini ada satu bab khusus tentang zikir, baunya mix antara torekot samania sama torekot sazilia. Bagi yang tertarik bisa dicoba, dipraktekkan kalau habis sholat malam. Wudhu jelas. Wudhu itu dua aspek. Membersihkan lahir itu wudhu, membersihkan batin itu istighfar. Perbanyak istighfar biar batin kita bersih. Kemudian wudhulah untuk menghilangkan hadas lahirnya. Kalau punya baju putih, pakailah baju yang warnanya putih. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, enggak harus dalam bentuk jubah atau daster ya. Biasa aja, sarung juga enggak apa-apa. Yang penting bersih, suci. Cari tempat yang sunyi. Jangan sambil nonton sepak bola. Adalah yang beberapa habis sholat tahajud terus sambil wiritan nonton sepak bola. Enggak, hatinya harus hadir. Terus ini ijazah dari Syekh Muhammad Arsyad. Sholatlah 2 rakaat, meminta pertolongan pada Allah, duduk bersila, menghadap kiblat, kedua telapak tangan di atas lutut. Zikirlah, jangan kesusu, jangan banyak-banyak. Tidak tergantung kuantitas ini. Sekali aja asal mantap, malah tidak apa-apa. Pertama baca la ilaha. Sambil niatkan di batinmu bahwa buanglah semua yang berbau dunia. Rendahkan semua yang bukan Allah. Anggaplah semua yang muncul di kepalamu yang tidak ada hubungannya sama Allah itu hanya bayangan majazi, tidak penting, tidak harus diperjuangkan mati-matian. Jadi la ilaha namanya zikir nafi. Buang semua yang bukan Allah. Nanti di pikiranmu muncul macam-macam itu. Bisa kuliah, bisa pacar, bisa orang tua, bisa rumah, bisa macam-macam. Biarkan datang, tapi terus pilah satu-satu, ini tidak penting, ini tidak penting, ini tidak penting. Apapun yang muncul di kepalamu tidak penting kan. Setelah itu panjang ya. Baru isbat, baru baca illallah. Yang penting hanya Allah. Yang penting hanya Allah. Cukup Allah saja. Terus ya, kalau di Muhammad Arsyad, pejamkan matamu, tegaskan bahwa hanya Allah saja yang penting, bahkan diriku sendiri tidak penting. Kalau masih belum mantap, diulang lagi. La ilaha illallah. Jangan tergantung jumlah, tergantung kemantapan. Cuma beberapa ulama memang menyarankan jumlah dengan asumsi semakin banyak kamu baca, entah di bacaan keberapa, di rentang waktu keberapa, otomatis la ilaha, semua yang selain Allah akan lenyap, illallah, kecuali Allah.
Kalau mampu nafi isbat itu lama-lama kalau sudah mantap, zikirnya jadi pendek, jadi tinggal Allah. Karena tadi yang dunia sudah dibuang semua, illallah, kecuali Allah. Kalau sudah sukses kamu di wirid pertama, nanti tinggal Allah saja. Maka wiridnya Allah, Allah, Allah terus. Nanti di Torekot Kholwatiyah bisa sampai 5.000 kali. Sarannya wirid Allah, 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 Allah. Sekian ribu nanti ada yang bilang kadang-kadang mulutmu sudah tidak mewakili lagi, detak jantungmu akan bilang sendiri. Tapi serius ya, khusyuk terus akan bilang Allah. Sampai nanti nyampe di level bahwa kata-kata Allah itu kan masih nama. Sudah tidak penting lagi kata-kata, yang penting dia, Allah itu. Maka Allah tinggal kata-kata terakhir, hu. Dia, maka di toreko tertentu ada hu. Ya, boleh kamu coba. Cuma kalau Allah sudah kamu lewati, jangan di awal kamu sudah hu. La ilaha illallah juga sudah lewat. Cuma ini agak dalam. Boleh kamu terus. Cuma pikirannya tidak boleh bercabang lagi. Kalau sudah di makom mungkin kamu akan banyak melihat bersitan-bersitan cahaya. Jangan dipedulikan, terus baca Oke, itu torekot samaniyah. Sebenarnya lebih dekat ke Sazilia. Ini Muhammad Arsyad. Cuma jangan di shortcut. Kalau di shortcut tidak ada rasanya, kamu tiwas capek. Nanti itu yang bikin itu semacam apa, sugesti ke dalam hu. Nanti kalau di Hindu kan jadinya om. Cuma saya takut kalau kamu pakai jadinya tolelot. Nggak. Jadi pakai hu aja. Allahu tinggal hu-nya. Dan puncaknya nanti sudah tidak ada kata. Tidak ada suku kata. Ya. Cuma kamu tidak akan nyampe ke sini kalau hanya formalitas. Saya bilang tadi ada awalannya. Mubtadi tadi. Kalau hatimu masih macam-macam isinya, tidak akan nyampe. Bisa kamu lakukan, cuma hasilnya tidak maksimal. Hu-nya tidak akan mantap. Allahnya juga tidak mantap. Tidak akan bisa otomatis detak jantungmu jadi Allah. Tergantung mulut terus. Itu sama kayak kamu wirid Allah direkam di player itu kan, dia bisa wiridan Allah terus tapi nggak masuk. Oke, itu zikir. Dengan itu kita bisa fana. Ada fana faraid, ada fana nawafil. Fana yang kedua. Dua jenis fana, namanya kurbun nawafil sama kurbul faraid. Kurbun nawafil itu melenyapkan semua sifat-sifat basyariah dalam sifat-sifat Allah. Kalau kurbul faraid melenyapkan dirinya sendiri termasuk segala alam semesta kecuali Allah. Jadi kalau kita bisa melenyapkan segalanya termasuk diri kita dan sampai ke level iktikad hanya Allah saja yang ada, itu namanya kurbun faraid. Kalau hanya perbaikan akhlak, sifat-sifat basyariah tadi yang kita musnahkan, nafsu dan lain-lain, itu namanya kurbun nawafil. Yang nasut, yang kemanusiaan yang kita buang, tinggal yang lahud saja, fana dalam sifat-sifat Allah, namanya kurbun nawafil. Kalau kita bisa melenyapkan semuanya, yang tersisa hanya tinggal Allah saja, namanya
qurbul faraid. Ini teorinya Muhammad Arsyad. Ini tadi yang saya sebut mati sebelum mati. Ringkesnya ada 3 mati sebelum mati itu. Yang pertama level awam. Mati sebelum mati itu ingat mati terus. Ingat-ingatlah satu kebenaran yang pasti dan mutlak dalam hidup ini, satu-satunya adalah mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa idzon. Cukup mati saja sebagai nasihat, hidup kita akan tertib. Jadi mati sebelum mati yang pertama itu ingat mati. Ada level kedua, mati sebelum mati itu membunuh hawa nafsu duniawi, membunuh hasrat keduniaan, sifat-sifat kemanusiaan. Kita bunuh mati yang dunia ini. Ini kayak teorinya Siti Jenar. Jadi yang duniawi kita padamkan, kita nyalakan yang ilahi. Itu mati sebelum mati, makna kedua. Makna yang ketiga, mati sebelum mati itu semuanya kita lenyapkan, biar tersisa Allah saja. Itu level paling tinggi. Itu yang saya bilang agak dekat sih. Ada juga bau wahdatul wujudnya. Meskipun secara umum beliau menjaga masyarakat awam dari pandangan-pandangan yang bisa membuat mereka tersesat. Orang awam ya syariat dulu, diajari cara ibadah yang benar lewat torekot, baru masuk ke hakikat. Jangan ujuk-ujuk orang awam diajari hakikat. Hakikat itu dari pengalaman langsung. Jangan diceritakan secara verbal pada orang awam. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Arsyad, sehingga memfatwakan Syekh Abdul Hamid itu sesat. Jadi dia menjaga umat, tidak menyalahkan ajarannya, karena umat juga penting. Dan beliau memang posisinya saat itu sebagai mufti. Mufti itu kan dia bertanggung jawab terhadap umat dengan syariatnya. Jangan sampai rusak. Oke, terakhir. Ini ada quotes kata mutiara yang unik dari Syekh Muhammad Arsyad untuk kita sebenarnya. Alim dulu hanyar sugi. Ini seolah-olah kita disuruh ilmu dulu baru kekayaan. Sebenarnya ini trik. Trik apa? Ilmu saja. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Bukan carilah ilmu baru cari harta. Carilah ilmu sampai tidak ada batasnya. Urusan sugih teko dhewe, datang sendiri dia. Jadi menjadi alim dulu baru menjadi kaya. Bukan berarti carilah ilmu dan carilah harta. Tidak. Carilah ilmu, urusan harta itu implikasinya ilmu. Jangan khawatir. Allah sendiri kan sudah janji, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu derajatnya pasti tinggi. Tidak mungkin lah orang derajatnya tinggi kok terus miskin papa, tidak punya apa-apa. Allah pasti lebih. Atau seandainya kita tidak punya apa-apa, mental kita telah siap untuk tidak punya apa-apa. Pasti janjinya Allah terpenuhi. Cuma kita aja yang yakinnya tidak 100%. Itu yang bikin yang kuliah di fakultas tidak menjanjikan. Hari ini kamu gelisah, sesuk kerja apa. Itu sebenarnya pelecehan, penistaan bahasanya orang hari ini. Loh, emangnya Allah sudah jelas bilang kalau kamu pinter, ilmumu banyak, derajatmu tinggi. Loh, itu janjinya Allah loh. Masa kamu tidak percaya sama Allah? Atau kayak minggu lalu, ya Allah sesuai anggapanmu. Kalau kamu anggap Allah
Ya tidak mungkin Pak, kalau kuliah ini ya lahannya sedikit. Ya itu yang akan terjadi. Kepercayaanmu 50%, ya Allah datangnya 50%. Nah itu teori minggu lalu. Oke, alhamdulillah dapat ilmu baru sedikit mungkin tentang Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke, minggu depan kita piknik ke Sulawesi. Sesi terakhir Sufi Nusantara, kita ketemu Syekh Yusuf Al-Makassari. Kita lihat ada gagasan-gagasan apa dari Syekh Yusuf Makassari. Bagi yang jeli akan melihat sebenarnya tradisi spiritual itu mirip-mirip saja. Pada saatnya nanti kita juga akan menjelajahi tradisi spiritual, tidak hanya Islam. Kita coba ya nengok tradisi spiritual Kristen, tradisi spiritual Hindu, Buddha. Biar wawasan kita luas, ilmunya tambah. Oke, saya akhiri itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.